Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di acara latihan dasar kepemimpinan untuk SMK Negeri 1 Sukaluyu. Pada kesempatan ini, alhamdulillah Bapak diberi tugas untuk menyampaikan materi keorganisasian yang insya Allah dalam materi ini setelah Bapak memaparkan pembahasan ini, diharapkan kalian semua dapat memahami pengertian daripada organisasi, tujuan organisasi, ciri-ciri organisasi, unsur organisasi, bentuk organisasi, dan manfaat daripada organisasi. Baik, untuk mengawali pertemuan ini, apa yang disebut dengan organisasi? Nah, kebanyakan orang itu paham yang namanya organisasi, tapi untuk lebih jelasnya lagi, organisasi itu merupakan suatu wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerjasama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada umumnya, organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya dalam rangka untuk mencapai tujuan, seperti dari sisi finansial, yaitu berupa uang, dari sisi peralatan seperti mesin dan sebagainya, metode atau cara dalam rangka melaksanakan organisasi tersebut, terus lingkungan dan sumber daya manusia, sumber daya lainnya yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Nah, tujuan organisasi merupakan tujuan organisasi yang harus tercapai dalam waktu cepat dan berkala. Jadi, organisasi itu mempunyai 3 tujuan dalam tingkatannya. Yang pertama adalah jangka pendek, yang kedua jangka menengah, yang ketiga jangka panjang. Nah, jangka pendek merupakan tujuan organisasi yang harus tercapai dalam waktu tepat dan berkala, biasanya dalam 6 bulan hingga 1 tahun. Tujuan organisasi jangka pendek ini nantinya menjadi acuan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Periode untuk menempuh ataupun proses pelaksanaan jangka pendek sekira sekurang-kurangnya antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Misalnya, bagaimana strategi yang dilakukan untuk merekrut kader atau anggota baru dalam jenis kuantitas. Yang kedua, tujuan jangka menengah merupakan tujuan organisasi yang harus tercapai dalam waktu menengah atau lebih lama dari tujuan jangka pendek tersebut. Nah, periode waktu pencapaian jangka menengah ini adalah 1 tahun hingga mencapai 3 tahun. Berikutnya adalah tujuan jangka panjang, yaitu merupakan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi yang dapat terrealisasi setelah melakukan misi organisasi. Nah, periode waktu hanya kisaran 3 sampai dengan 5 tahun. Berikutnya, nah bagaimana cara untuk meraih tujuan organisasi jangka panjang? Nah, tujuan jangka panjang ini dapat diraih bila berhasil mencapai tujuan jangka menengah atau biasanya disebut dengan tujuan strategis. Nah, ciri-ciri organisasi yang pertama, terdiri dari sekelompok orang. Kedua, memiliki tujuan. Ketiga, saling bekerja sama. 4, adanya peraturan. 5, pembagian tugas dan tanggung jawab. Berikutnya, ada 4 unsur organisasi, di antaranya personal atau man. Kedua, kerjasama atau yang biasa dikenal dengan teamwork. 3, tujuan bersama. 4, peralatan. 5, sumber daya alam. Baik, berikutnya adalah bentuk-bentuk organisasi yang tentunya negara kita adalah negara yang menganut sistem demokrasi, di mana dari berbagai organisasi ada yang disebut dengan organisasi politik. Yang kita kenal di negara kita itu bukan hanya 1, 2, 3 organisasi politik, bahkan banyak. Yang kedua, organisasi sosial. 3 adalah organisasi olahraga, 4 organisasi agama, 5 organisasi pemuda, 6 organisasi mahasiswa. Bahkan selain daripada itu masih banyak yang dinamakan organisasi-organisasi yang ada di negara kita. Nah, berikut adalah manfaat daripada organisasi.
Ada beberapa manfaat organisasi yang bisa dirasakan oleh para anggotanya. Di antaranya memudahkan tercapainya tujuan bersama, melatih mental seseorang agar lebih baik, memudahkan pemecahan masalah, melatih kepemimpinan seseorang, pergaulan menjadi lebih luas, menambah wawasan para anggota organisasi, membentuk karakter seseorang, dan ajang pembelajaran bagi para anggotanya. Nah, di sini pelajar yang bertakwa dan tenggang rasa selalu memiliki teman terbaik dalam hidupnya. OSIS mengajarkan kesetiakawanan, berjuang bersama dalam forum, dan mengedepankan musyawarah. Belajarlah dari organisasi ini untuk keberhasilanmu kelak. Nah, baik, karena pada kesempatan ini adalah merupakan latihan dasar kepemimpinan di organisasi kita, yaitu OSIS. Mari kita lanjutkan pada materi berikutnya. Apa sih OSIS itu? OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah, merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di lingkungan sekolah. Nah, tujuan didirikannya OSIS adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dengan baik dan menjalankan kegiatan sekolah yang berhubungan dengan siswa. Sebagai satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan yang selaras dengan visi misi sekolah, maka organisasi ini bersifat intrasekolah. Artinya, tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah yang lain, dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah, karena OSIS sendiri merupakan wadah organisasi di sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, setiap siswa secara otomatis menjadi anggota OSIS. Keanggotaan itu secara otomatis berakhir dengan keluarnya siswa dari sekolah yang bersangkutan. Baik, berikutnya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS dapat dibagi atas dua macam kegiatan, yaitu ada kegiatan rutin dan kegiatan insidentil. Contoh kegiatan rutin adalah melaksanakan peringatan Hari Besar Agama Islam, peringatan Hari Besar Nasional, latihan kepemimpinan, peringatan Hari Jadi Sekolah, masa orientasi siswa baru, latihan pidato, senam bersama, penerbitan mading dan lain-lain, dan pengertian bahwa kegiatan tersebut adalah dijadwalkan terlebih dahulu dan bersifat rutin diadakan, entah tiap tahun, tiap bulan, atau tiap minggu. Berikutnya, yang dimaksud dengan kegiatan insidentil adalah berupa kegiatan yang sifatnya tidak rutin, hanya sekali diadakan sesuai dengan aspirasi yang berkembang atau disebabkan adanya instruksi dari pihak sekolah. Contoh kegiatan insidentil adalah pelaksanaan seminar anti narkoba, pelatihan pengolahan limbah sampah organik, mengikuti lomba yang diadakan di luar sekolah, mengirimkan utusan dalam sebuah kegiatan seni atau agama, dan lain-lain. Nah, itu merupakan dua kegiatan antara kegiatan rutin dan kegiatan insidentil yang biasa dilaksanakan oleh organisasi di sekolah atau yang disebut dengan OSIS. Berikutnya, setiap organisasi tentu mempunyai susunan kepengurusan, seperti halnya susunan pengurus OSIS, yaitu terdiri daripada, pertama adalah pengurus inti, yaitu terdiri daripada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, itu merupakan pengurus inti yang biasa ada di dalam organisasi. Berikutnya ada seksi-seksi. Adapun seksi-seksi dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di sekolah masing-masing. Penamaan seksi atau bidangnya itu pun macam-macam. Misalkan di dalam organisasi intersekolah, di antaranya ada yang disebut dengan seksi keagamaan,
Bahkan ada juga yang menyebutkan seksi kerohanian. Berikutnya ada yang disebut dengan seksi kepemimpinan. Beberapa OSIS menyebutkan seksi bela negara atau seksi kehidupan berbangsa dan bernegara, atau seksi pembinaan organisasi dan pendidikan politik. Nah, berikutnya adalah seksi humas. Nah, inilah yang merupakan sebuah tugas yang memang harus dilakukan oleh seksi tersebut, yaitu untuk hubungan bermasyarakat. Nah, intinya kemasyarakatan. Berikutnya adalah seksi olahraga, yaitu ada yang menyebutnya seksi kesehatan jasmani. Itu terserah apa saja istilahnya atau namanya. Yang penting di dalam organisasi itu ada bagian-bagian atau bidang-bidang yang menangani hal-hal tersebut. Berikutnya ada seksi seni dan bahasa. Biasanya OSIS banyak menyebutkan itu seksi apresiasi dan kreasi seni serta berbahasa. Berikutnya ada yang disebut dengan seksi keterampilan dan kewirausahaan, dan juga seksi pembina kepribadian dan budi pekerti luhur, dan mungkin masih ada sejumlah seksi-seksi yang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di organisasi tersebut. Baik, berikutnya inilah merupakan contoh bagan organisasi untuk OSIS. Ya, tadi sudah saya sebutkan, ada yang disebut dengan penanggung jawab yaitu kepala sekolah, ada juga pembina utama, ada juga koordinasi sekolah, ada juga ketua OSIS, yang biasanya ketua OSIS itu didampingi oleh wakil ketua. Itu tergantung bagaimana kita membuatnya, boleh ada ketua 1 atau ketua 2. Yang ketiga ada sekretaris, terus ada bendahara dan seksi-seksi yang lainnya yang tadi sudah saya uraikan. Berikutnya, tugas daripada masing-masing jabatan tersebut antara lain, satu adalah pembina OSIS. Pembina OSIS adalah seorang guru yang ditunjuk dan memiliki tugas diantaranya adalah: yang pertama, bertanggung jawab untuk membina, mengelola, dan mengevaluasi pengembangan kegiatan OSIS di sekolah. Yang kedua, memberikan masukan kepada pengurus OSIS dan juga perwakilan kelas. Yang ketiga, melantik pengurus OSIS berdasarkan surat keputusan kepala sekolah dan mengesahkannya. Yang keempat, memberikan arahan penyusunan anggaran rumah tangga dalam program kerja OSIS. Yang kelima, turut serta dalam rapat-rapat OSIS. Yang keenam, mengevaluasi tugas-tugas OSIS tersebut. Baik, berikutnya tugas ketua OSIS. Ketua OSIS adalah seorang siswa atau siswi terpilih yang telah mengikuti berbagai macam proses seleksi ketat yang kemudian berhasil ditetapkan sebagai ketua OSIS dari hasil musyawarah. Adapun tugas yang harus dilakukan oleh seorang ketua meliputi: pertama, memimpin organisasi OSIS dengan baik dan bijaksana. Yang kedua, selalu berkoordinasi dengan semua anggota kepengurusan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Yang kelima, memimpin rapat-rapat OSIS. Keenam, menetapkan kebijakan dalam mengambil keputusan berdasarkan mufakat atau musyawarah. Berikutnya, mengevaluasi kegiatan anggota kepengurusan OSIS. Selanjutnya, tugas daripada wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS adalah siswa yang dipilih dengan cara musyawarah dan memiliki tugas utama diantaranya adalah turut serta bersama ketua OSIS dalam menetapkan kebijakan-kebijakan, memberikan masukan kepada ketua saat pengambilan keputusan. Berikutnya, membantu menjalankan tugas-tugas ketua OSIS, menggantikan ketua apabila berhalangan hadir, bertanggung jawab kepada ketua OSIS, dan wakil dan sekretaris itu mengkoordinir ataupun mengkoordinasi seksi-seksi yang lainnya. Baik, berikutnya tugas daripada sekretaris OSIS.
Adapun siswa-siswi yang menjabat sebagai sekretaris OSIS memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi di antaranya memberikan masukan kepada ketua OSIS dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menyimpan arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan OSIS. Ketiga, membuat laporan dari hasil rapat atau evaluasi kegiatan. Kelima, mendampingi ketua di dalam memimpin rapat. 6. Bertindak sebagai notulen di dalam rapat. Berikutnya adalah bertanggung jawab terhadap tertib administrasi organisasi. Berikut wakil sekretaris OSIS. Nah, jadi ada sekretaris 1, ada sekretaris 2 bila mana diperlukan. Jadi boleh 1 ataupun boleh 2. Nah, baik wakil sekretaris adalah posisi jabatan dalam struktur organisasi OSIS yang memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi yang pertama adalah turut aktif dalam membantu pelaksanaan tugas sekretaris. Yang kedua, mampu menggantikan sekretaris apabila berhalangan hadir. Yang ketiga, ikut membantu ketua dan wakil ketua dalam mengkoordinasi masing-masing seksi. Berikutnya, tugas bendahara OSIS. Adapun bendahara OSIS memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi bertanggung jawab segala jenis pemasukan dan pengeluaran biaya-biaya yang diperlukan. Kedua, membuat kwitansi atau tanda bukti pemasukan dan pengeluaran uang sebagai pertanggungjawaban. Yang ketiga, membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan berkala. Berikutnya adalah wakil bendahara OSIS. Wakil bendahara OSIS memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi pertama, turut membantu bendahara dalam melaksanakan atau melakukan semua pencatatan keuangan. Kedua, turut membantu bendahara dalam mengawasi pemasukan dan pengeluaran biaya yang diperlukan. Yang ketiga, membantu melakukan pencatatan segala bentuk laporan keuangan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Berikutnya, membantu menyiapkan tanda bukti untuk bahan pertanggungjawaban bendahara. Nah, selanjutnya ada tugas ketua seksi. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, jadi selain daripada kepengurusan yang sifatnya ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, ada bidang-bidang lain yang merupakan sebuah keharusan untuk menangani berbagai macam kegiatan. Nah, kita lihat di sini ketua masing-masing seksi OSIS memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi yang pertama adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawabnya di masing-masing seksi. Yang kedua, menjalankan semua kegiatan yang telah direncanakan dengan baik. Ketiga, memimpin rapat di masing-masing seksi untuk kemudian hasilnya diteruskan ke ketua OSIS. Berikutnya, membuat kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan mufakat atau musyawarah antar anggota. Selanjutnya, menyampaikan semua laporan hasil kegiatan kepada ketua melalui koordinator. Nah, sebagaimana yang sudah sama-sama kita lakukan, di sini untuk mekanisme penggantian pengurus OSIS selalu diganti setiap tahun melalui sebuah mekanisme sistem yang sudah diatur sedemikian rupa. Ada yang menyelenggarakan sebagaimana layaknya pemilu dengan menyediakan bilik suara, kotak suara, lembar pemilih, kampanye monologis dan dialogis, pemaparan visi misi dan program kerja, sampai ke model pemilihan yang sederhana, yakni dengan mengenalkan para calon ketua OSIS ke masing-masing kelas, diberi kesempatan berorasi
antara 3 sampai dengan 5 menit. Kemudian para siswa yang ada di kelas disuruh memilih dengan cara menulis di kertas yang sudah disediakan panitia. Nah, bahkan di SMK kita, SMK Negeri 1 Sukaluyu, beberapa hari yang lalu sudah melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Nah, tentunya untuk menggantikan atau mengganti kepengurusan tersebut itu tidak seharusnya seperti yang dilakukan oleh sekolah kita. Bahkan di sini juga ada cara-cara yang lain. Jadi ada juga sistemnya, sistem rekrutmen pengurus OSIS yang berdasarkan intervensi ataupun campur tangan pihak sekolah. Maksudnya ialah kepala sekolah atau pembina OSIS atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sudah menentukan siapa-siapa saja yang berhak dan boleh menjadi ketua dan pengurus OSIS tanpa harus melalui sistem pemilihan langsung. Yang pasti masing-masing memiliki sisi positif dan sisi negatif. Itulah sekelumit ataupun sekilas penjelasan yang berkaitan dengan mekanisme penggantian kepengurusan OSIS. Nah, berikutnya siapa saja yang boleh jadi pengurus OSIS? Nah, pada prinsipnya siapapun boleh menjadi ketua dan pengurus OSIS. Hanya saja mengingat tugas dan tanggung jawab pengurus OSIS itu berat dan cukup menyita perhatian, akhirnya diadakan semacam seleksi untuk menentukan siapa saja yang boleh dan berhak jadi pengurus OSIS. Seleksi semacam ini memang penting karena citra baik sebuah sekolah salah satunya tergantung pada image yang dibangun oleh para pengurus OSIS-nya melalui kegiatan-kegiatan yang mereka rancang dan lakukan. Seperti halnya di SMK Negeri 1 Sukaluyu misalnya, yang boleh jadi pengurus OSIS adalah mereka-mereka yang berstatus anak kelas 11. Contohnya, dengan catatan mereka sudah pernah mengikuti kegiatan kepanitiaan yang diadakan oleh pengurus OSIS, ya minimal sebanyak 3 kali. Diusahakan pula komposisi atau jumlah dan jenis kelamin, artinya jangan sampai lebih banyak laki-laki dibanding perempuan atau sebaliknya. Jadi serta jangan pula didominasi oleh kelas tertentu saja. Anak kelas 12 biasanya atau sengaja tidak dilibatkan dalam kepengurusan dengan pertimbangan mereka sebagainya lebih berkonsentrasi pada persiapan menghadapi ujian nasional. Masa kepemimpinan kepengurusan OSIS idealnya masa kepengurusan OSIS idealnya dimulai dari sekitar bulan September sampai dengan bulan Agustus. Tapi tergantung bagaimana situasi di sekolah tersebut. Nah, cuman pada kesempatan ini kenapa ini seperti begini? Ini karena kita menimbang dan mengingat ya, kalau di hari-hari normal ataupun tahun-tahun yang normal kita mengikuti prosedur seperti yang berjalan mulus dan biasanya, tapi sekarang ini karena kita masih ada di masa pandemi COVID-19, maka segala sesuatu itu pun banyak pertimbangan bagaimana supaya kita bisa berjalan dengan lancar, program tetap berjalan tapi kita masih tetap menjaga protokol kesehatan sehingga acara seperti ini pun juga kita laksanakan secara daring. Nah, begitulah paparan yang Bapak sampaikan kaitan dengan bagaimana rekrutmen kepengurusan OSIS dan sebagainya. Baik, kita lihat untuk berikutnya. Di sini ada fungsi. Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi. Demikian pula OSIS sebagai suatu organisasi memiliki beberapa fungsi dalam mencapai tujuan. Yang pertama yaitu OSIS sebagai wadah organisasi
organisasi intrasekolah merupakan satu-satunya organisasi yang resmi di sekolah dan sebagai wadah kegiatan para siswa di sekolah dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. Yang kedua, yaitu sebagai motivator. Motivator adalah pendorong lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melaksanakan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. OSIS sebagai motivator berperan untuk menggali minat dan bakat siswa serta mengembangkannya melalui kegiatan-kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. Berikutnya, sebagai preventif. Apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal, OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada, dan secara eksternal OSIS mempunyai mengadaptasi dengan lingkungan seperti menyelesaikan persoalan perilaku penyimpangan siswa dan sebagainya. Dengan demikian, secara preventif OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Fungsi preventif OSIS akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. Berikutnya, tujuan. Nah, setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan OSIS. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain yang pertama, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Yang ketiga, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Yang keempat, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Yang keenam, mengangkat kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan belajar dan menemukan hal-hal baru, tentu kita berkembang dan maju lebih sukses dibanding mereka yang bersifat tidak mau bergerak dari zona nyaman. Dan menjadi anggota adalah jawabannya. Sekali lagi, menjadi anggota OSIS adalah jawabannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.